guys, welcome back di channel YouTube aku bersama dengan aku Nike. Guys, hari ini udah malam banget, ini jam 1 dan aku tuh baru bikin video karena aku mau setelah anak-anak aku tidur, aku mau me time sebentar. Dan me time aku apa? Me time aku tuh maunya skincarean aja lah, nggak usah jauh-jauh dulu gitu ya. Dan baru bisa malam-malam ini skincarean ketika semuanya udah tidur. Terus hari ini aku juga mau kasih satu tips atau rahasia supaya nggak ada double chin atau menghilangkan double chin gitu loh. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dulu, di like dan juga di komen. Cus, langsung kita skincarean. Jadi kalian bisa lihat nih guys, ini aku agak berisik dikit karena nggak apa-apa lah daripada nggak kedengaran. Ini kulit aku tuh sungguh kering banget, liatin. Dan aku terpaksa pakai HP ini ngerekamnya karena baterai kamera aku tuh habis. Terus aku juga mau sekalian curhat-curhat gitu ya, setelah udah menjadi ibu rumah tangga selama 9 bulanan gitu. Gimana sih updatean kehidupan aku, karena aku jarang banget update video di channel aku. Jadi tuh aku ada rasa kangen-kangennya juga gitu loh, pengen curhat gitu kan. Nah, karena kulit aku lagi kering, pertama-tama aku mau pakein, tadi aku udah bersihin muka, udah cuci muka pakai cleanser, dan aku mau pakai si tonernya dulu. Ini tonernya aku pakai untuk melembabkan kulit aku yang super duper kering. Itu nggak kemakan. Jadi kulit aku tuh super duper, ini tuh normal, tapi ini tuh dry, U-zone-nya itu kering banget gitu loh, jadi kayak kering kerontang gitu. Kalau misalkan nggak dipakein toner itu jadinya kayak kusem gitu. Nah, aku pastiin dulu semuanya itu nyerap, baru nanti aku akan kasih si essence aku. Terus guys, aku tuh pengen update ya kehidupan aku setelah aku jadi ibu rumah tangga nih. Kan sibuk banget, sibuk kerjaan rumah ya. Sambil aku pakai Pito Essence ini supaya bisa membantu lebih melembabkan kulit aku. Jadi selama hampir 9 bulan ini, bukan hampir, udah lebih dari 9 bulan ya berarti ya, aku tuh nggak berasa loh udah mau setahun aja gitu kan jadi ibu rumah tangga. Dan suka dukanya tuh banyak banget guys. Kayak apa ya, sukanya sih pasti kita bisa ngeliat anak-anak tiap hari gitu kan, terus mantau perkembangannya mereka, bisa terus sama-sama mereka, terus bisa juga apa namanya, pokoknya selalu sama-sama sama mereka lah gitu. Pasti nyenengin kan kalau misalkan kita bisa sama anak-anak terus. Tapi jangan salah guys, ada juga dukanya sebagai ibu rumah tangga full gitu loh. Maksud aku tuh nggak semuanya pasti senang-senang terus, pasti juga ada rasa kita capek, lelah. Dan jujur aja itu tuh yang bikin aku tuh shock banget ya udah 9 bulan ini. Dan kadang-kadang aku tuh merasa aku tuh udah burn out juga gitu loh, selama 24 jam per 7 hari ngurus anak, ngurus rumah gitu kan, dan nggak bisa ada berhentinya dan nggak bisa ada istirahatnya. Itu kayaknya tuh bener-bener capek banget gitu kan. Jadi buat kalian yang mau memutuskan untuk jadi IRT, kalian harus bener-bener punya mental yang kuat banget. Dan ya bener-bener harus apa ya, supaya bisa menjaga kewarasan diri sendiri gitu kan. Di situ aku kagetnya sih, tapi so far sih seneng. Cuman ya adalah tantangannya tersendiri, apalagi kalau misalkan anak lagi nggak mau makan, anak lagi nggak mau belajar gitu kan. Khususnya buat ibu rumah tangga yang di rumah semuanya tuh ngerjain sendiri kerjaan rumah gitu. Jadi aku merasa satu sisi beruntung bisa sama-sama anak-anak aku setiap hari, tapi satu sisi lagi ada rasa lelahnya juga gitu guys. Cuma gimana cara kita untuk bisa apa namanya, memanage aja gitu loh perasaan itu. Terus diri kita sendiri tuh supaya bisa punya me time tuh maunya tuh kayak gimana. Dan lebih baik dibicarakan sama pasangan kita, karena itu penting banget menjaga kewarasan di rumah buat para ibu-ibu yang ngurus rumah sendiri. Terus habis aku pasti ini, tadi aku udah pakai essence, terus aku mau lanjut nih pakai si snail ini samba ini ya, ini untuk tetap membantu kerusakan pori kulit aku tuh yang pada teksturnya nggak rata karena jerawat dipencetin. Aku tetap pakai ini, aku tambahin dikit. Itu kayak aku udah
agak ogah-ogahan gitu sih karena udah ngantuk banget. Tapi nggak apa-apa, aku udah kangen banget ya bikin video. Kayaknya kalau misalkan nggak diniatin tuh emang bener-bener jadi males banget. Jadi aku mau berusaha untuk bener-bener diniatin gitu loh kalau bikin video, supaya aku juga ada kegiatan lain. Ya inilah cara me time aku gitu loh. Terus aku seneng banget kalau ya udahlah, kalau misalkan anak-anak udah pada tidur, aku tuh ngapain kayak nonton gitu. Itu salah satu me time aku yang membuat hati aku tuh lebih happy gitu ya. Jadi besoknya pas bangun tuh aku udah lebih seger lagi, meskipun rutinitasnya tuh sama gitu-gitu lagi. Ya namanya juga ibu rumah tangga ya kan. Terus abis aku pakai si snail itu, aku diemin dulu deh sambil kita ngobrol ya. Yang paling bikin aku kayak capek banget ya kalau misalkan ternyata jadi ibu rumah tangga itu adalah karena anak aku tuh tipenya yang makannya agak susah, picky eater banget, dan kalau makan tuh diemut gitu ya. Itu sih yang bikin aku tuh jadinya kayak capek gitu loh, mental aku untuk menangani anak yang makannya tuh susah gitu loh kadang-kadang. Jadi kayak merasa sebenarnya gue bisa nggak sih ngurusin anak gitu ya. Sebenarnya ya gimana ya, ibu-ibu pastilah ada perasaan kayak dia tuh merasa, aduh aku bisa nggak sih ngurusin anakku, anak gue nggak mau makan terus. Itulah yang fase yang tersulit yang aku alami selama aku menjadi ibu rumah tangga. Dan itu pertama, dan kedua, pada saat kita tuh harus nemenin anak kita belajar, jujur itu sulit banget. Karena buat aku yang anaknya tuh sekitar mau hampir 2 tahun, itu tuh susah banget karena dia tuh masih mau nenen, sedangkan kakaknya tuh lagi sekolah. Dan aku juga nggak bisa ngajarin kakaknya itu 100% gitu loh. Jadi kayak kasihan juga gitu loh di kakaknya. Itulah perasaan-perasaan itu tuh yang berkecamuk di dalam hati aku sebagai ibu rumah tangga full time selama 9 bulan ini. Awalnya sih senang-senang aja gitu, tapi belakangan ternyata kok kayak gini ya, kaget juga gitu loh jadi ibu rumah tangga. Ternyata tantangannya besar sekali, benar-benar. Tapi kita harus tetap semangat guys. Terus terakhir aku buat muka ya, kayak udah kebanyakan curhat. Buat wajah aku tuh pakai si tetap facial oil ini, karena ini benar-benar sungguh bisa melembabkan wajah aku yang kering seperti yang udah kalian lihat tadi. Udah aku timpa-timpa tuh, lebih better kan, lebih kelihatan kalau dia tuh lembab gitu ya, terhidrasi. Jadi aku mau tambahin si facial oil ini ya sekitar 3 lah, 4 deh kadang-kadang aku, karena aku pakai sampai ke leher juga guys. Ini sih menurut aku ini ajaib ya, karena ini bisa membuat kulit aku itu lebih lembab, dan pagi-pagi tuh nggak kelihatan kering gitu loh. Bahkan kalau misalkan besok pagi sampai siang aku belum mandi atau nggak kemana-mana, di rumah aja, ini tetap kayak bisa ngasih kita kelembapan gitu loh di kulit aku yang super kering gitu. Nah terus udah, karena step skincare aku udah cukup sampai segitu aja. Ini adalah me time aku. Kalau setiap malam kadang suka lupa gitu kan, cuman kalau misalkan aku lupa, kayaknya kesian banget ya muka gue nggak dirawat gitu ya. Kayak gitu guys, jadi curhatan aku jadi ibu rumah tangga setelah 9 bulan ya, ada sukanya ada dukanya. Semoga kalian yang mau memutuskan jadi ibu rumah tangga, kalian harus timbang-timbang juga gitu kan. Kira-kira nanti tuh kalian pada saat nanti kalian bosen di rumah mau ngapain kayak gitu. Karena jadi ibu rumah tangga juga kalau misalkan kita lagi gak enak badan gitu ya, nggak boleh dirasa-rasa juga nanti anak-anak sama siapa gitu loh. Jadi kayak pengen pergi tapi nggak bisa gitu loh, pengen nitip anak tapi anak maunya sama kita, kayak serba salah gitu loh. Jadi itu yang aku rasain sih, dan yang baru aku rasain selama ini ya, karena selama ini kan waktu masih kerja kantoran tuh itu nggak terlalu berasa gitu loh. Tapi ternyata setelah di rumah full itu tuh kerasa banget gitu. Kita mau pergi tapi kita nggak bisa ninggalin anak kita, tapi kita juga butuh me time gitu. Lah itu gimana caranya kita bisa tetap waras gitu. Itulah tantangan tersulitnya guys. Nah terus abis ini kan aku udah skincare ya, terus aku mau
nih ya guys, ini adalah olahraga rahang yang selalu aku lakukan supaya nggak ada double chin tuh, ya kan. Dulu banget aku tuh sempet kayak zaman kuliah gitu kan, aku tuh sempet kayak gemuk gitu ya, kayak tuh muka aku tuh kayak lebar banget gitu kan. Terus aku ngelihat ada tips ini, aku juga lupa aku lihat di mana, kayak baca gitu dulu, tips supaya nggak ada double chin gitu loh. Jadi aku selalu beberapa kali gitu loh dalam seminggu aku selalu olahraga ini, dan kayak nggak ngerti kenapa ya, apa mungkin karena itu atau bukan gitu ya, tapi aku merasa kayak aku lebih tirus, muka aku tuh sekarang kayak lebih ada rahangnya, kelihatan kayak gitu loh. Nah, jadi olahraganya tuh simple banget ya, mungkin banyak juga nih di YouTube, tapi ini sih yang aku baca dulu ya. Jadi kita tuh cuman harus nengok ke belakang, jadi kalian kepala mata kalian harus melihat ke belakang sana, terus kalian apa namanya, lakukan gerakan seperti kalian mengunyah makanan, tapi mata kalian ngeliat ke belakang sana ya. Ya seininya kalian aja, mungkin sekitar 10 kali gitu ya, kalian seperti melakukan kegiatan mengunyah makanan tapi ke belakang ya kepalanya ya guys. Nah oke, itu satu, itu yang selalu aku lakukan. Setelah kalian lihat ke belakang, kalian lakukan kegiatan menelan setelah ngunyah makanan tadi ya, tapi tetap kepala ke belakang. Oke, kita coba. Satu, dua, tiga. Tiga aja, atau pokoknya semampu kalian deh, kalian istirahat dulu juga boleh kayak gitu. Nah itu aja sih menurut aku sih, itu udah kayak membantu banget. Ini rahang aku tuh sekarang tuh jadi kayak ya, kalau aku nengok tuh kayak lebih kelihatan. Gak ngerti ya, ini apa karena aku melakukan olahraga itu atau memang aku lama-lama kurusan, tapi aku juga bingung deh. Aku tuh kalau gemuk juga nggak ke muka gitu, apa mungkin karena aku nyoba olahraga rahang itu ya, jadi nggak ada double chin juga, bisa kalian lihat. Dan kalian boleh tiru apa namanya, olahraga rahang ini supaya meminimalisir double chin yang kalau misalkan kalian punya gitu guys. Jadi guys, kayaknya video aku itu aja dulu. Ini udah jam 1 percis, jam 1 malam, dan aku udah mau istirahat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, di subscribe dulu, di like dan juga di komen. Semoga tips aku bermanfaat kali ini, dan I'll see you in the next video. Bye bye.